wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama channel Suherman Guru Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sesi tentang evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang penyusunan tes hasil belajar bersama Pak Suherman. Oke, aku ucapkan selamat datang kepada semua peserta dan mahasiswa yang berpampu. Apakah kalian bersemangat mengikuti sesi belajar yang seru ini? Oke, kalau begitu tolong kalian pastikan memiliki hal-hal berikut sebelum kita mulai. Yang pertama, niat yang ikhlas, posisi duduk yang nyaman, yang enak, pikirannya jernih, serta hati dalam keadaan bahagia dan punya kesungguhan untuk meraih cita-cita kalian. Oke, kita akan masuk sekarang ke tujuan perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa memahami langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar atau prestasi belajar siswa. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam menyusun soal tes hasil belajar. Baik, yang harus kita pahami bersama bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar atau prestasi belajar siswa. Langkah-langkah ini perlu kita pahami supaya nanti ketika kita diminta untuk membuat soal, maka langkah-langkah tersebut kita tempuh dan insya Allah hasilnya akan lebih baik dan sempurna. Oke, baik, apa saja yang langkah-langkah tersebut? Yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Spesifikasi tes mencakup menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi tes, memilih bentuk tes, menentukan panjang teks, dan kisi-kisi tes memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Bentuk tes ada dua, yaitu tes objektif dan tes uraian. Panjang tes ditentukan berdasarkan cakupan atau keluasan dari materi. Yang selanjutnya, langkah kedua adalah meniris soal. Meniris soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan, butir-butir soal. Meniris soal sesuai dengan indikator kisi-kisi. Indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Dan yang selanjutnya adalah menelaah soal tes. Setelah soal disusun, perlu dilakukan telaah atas soal-soal tersebut. Diperlukan untuk memperbaiki soal-soal yang diamati terdapat kekurangan. Butir-butir yang disusun diamati dari segi konstruksi, konten atau isi, dan bahasanya. Selanjutnya, melakukan uji coba tes. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Kemudian, melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Kemudian, memperbaiki tes.
Berdasarkan hasil dari analisis butir soal, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen, dan butir-butir yang belum baik dapat diperbaiki untuk dimasukkan kembali menjadi seperangkat instrumen. Selanjutnya, merakit tes. Setelah dilakukan analisis butir soal dan memperbaikinya, langkah selanjutnya adalah merakit butir-butir soal menjadi satu kesatuan sehingga menjadi satu alat ukur instrumen yang final. Dan langkah berikutnya adalah melaksanakan tes. Pada tahap melaksanakan tes, setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, maka selanjutnya diberikan kepada testi atau peserta yang akan mengikuti tes. Kemudian menafsirkan hasil tes. Hasil tes yang didapatkan dari siswa dalam bentuk data kuantitatif, yaitu dalam bentuk skor, dan kemudian skor ditafsirkan menjadi nilai. Itulah saudara-saudara yang Bapak banggakan langkah-langkah dalam menyusun tes hasil belajar. Selanjutnya, silakan Anda berlatih secara mandiri, kemudian tulis tugas ini di kolom chat channel YouTube ini, dan kemudian Anda pelajari kembali. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa kembali bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih sudah hadir, selamat mencoba dan mempraktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.